Selamat datang di iPod, YAI Muda Podcast. Semoga semua perbincangan kita dapat menginspirasi teman-teman semua. Let's enjoy our talking about. Hai guys, balik lagi bersama kita di Impot, YAI Muda Podcast. Saya Ringkuy. Oke, jadi di podcast kali ini yang ditunggu-tunggu kita bahas tentang beasiswa dari Jarum. Oke, di sampingku ini ada Mbak El. Nah, Mbak El ini merupakan anggota penerima beasiswa dari beasiswa Jarum di batch 36, dan Mbak El ini juga merupakan dulunya itu pernah menjabat di staf R&D. Jadi guys, di podcast kita kali ini mengangkat tema tentang choosing your career for better education with scholarship. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi nih Mbak, aku mau nanya kabarnya Mbak El, gimana nih? Kan kita sama pandemi nggak pernah ketemu nih kan? Iya, ini baru pertama ya kita ketemu? Iya, sebenarnya kita baru pertama ketemu nih guys. Kabarku baik, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke Mbak, gimana nih Mbak kuliahnya Mbak, ngomong-ngomong? Lancar atau ada kendala atau gimana nih? Oh, kebetulan aku udah semester akhir, jadi alhamdulillah nggak ada kendala sih. Oh, berarti udah ini ya, fokus ke skripsi aja ya? Iya, udah fokus ke Bimbingannya skripsi. offline, online atau gimana? Online sih, Online. bimbingannya. Ntar nanti kalau misalnya graduasinya, graduate-nya itu online atau offline? Kemungkinan masih online sih kayaknya. Oh, berarti belum ada omongan buat kuliah Iya, offline cuman gitu. untuk sidangnya offline. Berarti Kemungkinan. berarti aman-aman aja ya. Mungkin kalau sidang menyiapkan mental nggak Iya, sih? benar. Oke guys, seperti yang tadi udah aku omongin, kalau misalnya Mbak El ini kan salah satu penerima beasiswa dari Jarum kan. Yuk kita kepoin pengalaman dari Mbak El. Gimana nih Mbak selama menjadi penerima beasiswa di batch itu, pengalaman yang mungkin yang maksudnya yang Mbak terima? Pengalaman buat jadi beasiswa Jarum batch 36 ini benar-benar mengesankan sih, karena untuk dapat beasiswa sendiri itu butuh effort yang lebih dari yang teman-teman yang lain. Terus juga untuk seleksinya sendiri itu kan kita butuh beberapa tahap untuk bisa dapetin beasiswa itu. Selain itu juga untuk kita waktu dapat beasiswa Jarum ini, kita nggak cuma dapat fresh money, tapi kita juga dapat pelatihan-pelatihan yang bisa melatih soft skill kita, yang mana soft skill itu nggak kita dapetin pada saat kita kuliah. Jadi bener-bener bersyukur banget sih waktu dapat beasiswa itu. Berarti pengalamannya juga dapat juga ya? Kan, Iya, benar. kan kayak mengasah soft skill kita kan. Oke, kira-kira nih motivasi dari Mbak El waktu ngikutin beasiswa Jarum ini apa? Kebetulan untuk aku pribadi, selama pertama kali aku masuk kuliah itu, aku kayak udah punya big plan aku ke depannya itu mau jadi apa setelah aku lulus. Nah, untuk mencapai big plan, otomatis aku harus bikin kayak step-step gimana sih cara aku untuk mencapai big plan aku sendiri. Jadi untuk mencapai itu aku kayak bikin step-step dari semester 1 sampai sampai aku nanti sebelum lulus pun aku kayak udah punya kayak strategi dan juga tahapan biar aku bisa mencapai tujuan aku. Agar gimana ya, kayak misal kita punya tujuan tapi kita nggak bisa mencoba untuk mencapai itu satu persatu, itu kan bakal susah. Nah, karena aku punya tujuan yang lumayan butuh effort lebih, otomatis aku juga harus nyiapin itu dari aku maba. Nah, waktu itu kayak motivasi aku ya karena aku punya tujuan itu, terus untuk beasiswa sendiri itu penunjang dari aku untuk mencapai tujuanku. Berarti motivasinya itu dari tujuannya Mbak El sendiri kan? Oke, keren banget sih. Keren. Oke, sebelumnya ini kalau misalnya kita mau dinyatain lolos tuh kan kita ada tahap seleksi gitu ya. Kira-kira bisa diceritain nggak seleksinya itu ada apa aja? Oke. Untuk beasiswa Jarum sendiri, untuk tahapannya itu kurang lebih yang pertama ada seleksi administrasi, yang mana nanti kalian semacam ya formalitas kayak ngisi biodata, terus juga pengalaman organisasi. Organisasi itu bisa dari dalam kampus ataupun luar kampus. Habis gitu ada prestasi juga. Dan itu nantinya kalau misal udah bikin itu, nanti kayak outputnya itu jadi semacam CV yang formatnya itu sama antara masing-masing peserta. Nah itu kalau udah seleksi administrasi, kalau dinyatakan lolos, kalian langsung masuk ke tes tulis. Tes tulis ini dia kayak ada semacam tes potensi akademik, terus psikotes kayak gitu, ada numerik, verbal kayak gitu-gitu. Kalau kalian udah lolos ke tes tulis, baru interview. Kalau udah interview baru lolos atau enggak gitu. Oke, berarti lumayan banyak juga ya tahap seleksiannya. Iya benar.
Kalau misalnya ditanya tentang benefitnya, benefit apa yang Mbak El terima dari beasiswa Jarum? Oke, keunggulan beasiswa Jarum dibandingkan beasiswa yang lain seperti yang udah aku sebutin tadi, kalau di Jarum itu nggak cuma dapat fresh money, tapi kita juga dapat beberapa pelatihan soft skill seperti karakter building yang itu bakal melatih karakter kita kayak gimana. Habis gitu ada juga leadership development. Nah, tujuan dari Jarum sendiri itu dia mencetak pemimpin masa depan Indonesia. Oleh karena itu dari Jarum juga mengadakan pelatihan soft skill terkait leadership development, bagaimana kita menjadi seorang leader di masa depan, nggak cuman yang wise tapi juga yang kreatif, yang juga bisa membawa semacam apa ya, kayak pengikutnya itu bisa jadi yang lebih baik kayak gitu. Terus juga ada yang namanya nation building. Nation building ini lebih ke mengenalkan kita tentang budaya di Indonesia. Terus juga ada competition challenge. Jadi competition challenge ini jadi kayak anak-anak beasiswa Jarum ini nggak cuma dapat beasiswa aja, tapi dia juga ditantang untuk mengikuti kompetisi, yang mana kompetisinya memang kalau competition challenge itu sesama beasiswa Jarum di seluruh Indonesia. Nah, ini masih diadain namanya writing competition, dan hadiahnya itu lebih besar daripada yang kita dapat waktu dapat beasiswa. Terus ada lagi yang namanya international exposure. Jadi itu semacam lomba juga, nanti kita bakal dikirim ke luar negeri untuk bersaing dengan pesaing di luar negeri kayak gitu. Dan yang terakhir ada kayak empowerment ke orang-orang sekitar gitu. Jadi kayak membantu orang-orang sekitar gitu. Jadi itu sih benefit-benefit yang bisa kita dapetin. Banyak banget sih. Keren sih, banyak banget. Oke Mbak, kira-kira nih Mbak, kalau misalnya teman-teman nih mau daftar beasiswa ini, kira-kira minimal itu dari semester berapa ya? Untuk beasiswa Jarum sendiri itu dia eksklusif hanya untuk semester 4. Jadi kayak kalau misal kamu nggak pindah kampus, itu cuman kesempatan kamu daftar hanya sekali seumur hidup kamu di semester 4 gitu. Wow. Berarti cuman satu periode doang? Iya, benar. Oke, untuk minimal IPK-nya buat daftar itu berapa ya Mbak kira-kira? Minimal IPK-nya 3,2 sampai semester 3 dan bisa mempertahankan IPK itu 3,2 itu sampai dia lepas dari Jarum. Lumayan gede juga sih buat teman-teman di sana, mempersiapkan diri ya guys buat nilai IPK-nya biar bisa lolos. Oke Mbak, kalau misalnya aku nanya nih tips dan triks dari Mbak El sendiri buat teman-teman di sana biar lolos beasiswa itu apa? Untuk beasiswa Jarum ya. Tips dan triknya dari Mbak. Tips dan trik mungkin sebelum pembukaan dimulai nih, beasiswa Jarum dimulai, kalian yang mau daftar khususnya buat yang mau semester 4, kalian harus coba curious tentang apa sih beasiswa Jarum. Bisa juga tanya ke kakak tingkat yang udah dapet, atau bisa juga buka Instagram official akunnya dari beasiswa Jarum. Terus juga ada websitenya juga, kalian bisa cari tahu apa sih yang dibutuhin, apa sih yang dicari. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau misalnya tujuan dari beasiswa Jarum itu adalah menciptakan generasi pemimpin masa depan. Berarti kalian kayak harus kayak menyesuaikan diri, gimana sih cara untuk menjadi pemimpin masa depan, dan gimana biar kalian itu sesuai dengan kriteria yang dimau sama Jarum beasiswa plus gitu. Itu yang pertama. Tapi untuk tips-tips per stepnya, mungkin dari yang pertama seleksi berkas itu, karena seleksi berkas itu cukup banyak banget sih waktu itu, dan itu juga ada pertanyaan-pertanyaan basic tentang kenapa daftar Jarum kayak gitu. Jadi kalian harus seenggaknya mempersiapkan 3-4 hari buat ngisi itu. Jadi kayak benar-benar kalian maksimal buat ngisi itu. Terus kalau udah selesai nih, kalian cek lagi checklist, kan pasti ada kayak ngirim pas foto atau semacam itulah. Nah, itu kalian perlu di checklist kira-kira udah lengkap apa belum gitu. Nah, kalau kalian udah selesai nih, terus waktu dikirimnya kan biasanya dikirim ke kantor ya. Jadi dia kayak nanti dapat alamat gitu kalau udah di-submit. Nah, itu dipastiin alamat itu benar, karena kalau misal salah kan percuma ya kita udah daftar gitu. Kalau itu udah selesai, baru ke tahapan selanjutnya yang tes tulis. Kalau tes tulis itu minimal nilainya kira-kira berapa tuh? Kalau tes tulis sendiri itu sistemnya sistem gugur, jadi kayak nggak tahu sih ya minimal berapa gitu.
Kalau tes tulis itu kan ada tes potensi akademik, ada psikotes, itu kurang lebih kayak sama waktu kita SBM gitu loh. Jadi kita bisa nyiapin nih belajar buku-buku SBM yang TPA, atau enggak kita bisa belajar buku-buku psikotes gitu. Nah, kira-kira waktu kalian latihan pun kayak siapin waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam untuk bener-bener fokus ngerjain itu seakan-akan kalian ujian gitu. Gitu. Nah, kalau udah baru yang interview itu, kalau interview sendiri sebenarnya dia itu diambil dari pertanyaannya itu tentang kayak lebih ke diri kita gitu sih. Jadi mungkin kita harus benar-benar latihan buat interview juga kayak gitu. Itu sistem interviewnya gimana, Mbak? Face to face? Iya, face to face. Tapi online ya. Kayak bisa lewat Zoom atau enggak ya platform lain tapi dia online. Itu yang wawancarain berapa orang kira-kira? Waktu itu aku satu. Oh, satu aja. Berarti satu orang gitu. Benar. Oke. Itu teman-teman buat tips dan triknya jangan lupa dicatat buat kalian biar nanti makin mantap mempersiapkannya. Oke, Kak, ini kita ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman, soalnya waktu itu kemarin kita buka question box di IG dan ini ada teman-teman yang kepo dan tertarik gitu kan sama topik ini tentang beasiswa. Pertanyaan pertama ini aku bacain ya dari akun Instagram @aulia.ara. Pertanyaannya tuh, apakah mahasiswa kampus swasta bisa mendaftar di beasiswa Jarum, Kak? Oke. Mahasiswa di kampus swasta boleh daftar Jarum, cuman ketentuan di salah satu persyaratan buat daftar Jarum itu adalah dia harus terdaftar di kampus yang sudah berafiliasi dengan Jarum. Nah, untuk berarti melihatnya, bermitra ya? Ya harus yang bermitra. Nah, untuk lihatnya kalian bisa kunjungi websitenya jarumbeasiswa.org kalau nggak salah. Oke, teman-teman bisa dicek ya, teman-teman kampus kalian itu udah bermitra belum sama Jarum? Iya benar, di situ ada semua soalnya. Oke, untuk pertanyaan kedua ini dari akun Instagram @anbitazarin. Pertanyaannya, tahap apa aja yang ada dalam penerimaan beasiswa dan yang paling sulit di tahap itu apa? Oke. Kalau aku, seperti yang tadi udah jelasin ya, tahap pertama itu ada seleksi berkas, terus tahap kedua ada tes tulis, tiga ada interview, baru pengumuman. Kalau aku pribadi yang paling sulit itu tes tulis sih, karena ini kan aku pandemi ya, dan ini pertama kali aku ngerasain tes online tertulis bener-bener yang kita cuma laptop doang. Biasanya kan kalau SBM pun aku kemarin kayak datang ke tempatnya, jadi vibes-nya juga vibes ujian gitu. Sedangkan kalau di rumah kayak ke distract banyak hal kan. Terus juga waktu itu pengumumannya itu nggak selang jauh gitu, persiapannya juga nggak, menurut aku kayak nggak begitu matang gitu. Jadi waktu itu aku bener-bener kayak ngebut kira-kira 2 hari itu harus habis 1 buku buat latihan. Iya bener-bener yang ngebut banget. Jadi kayak ini ya. Iya, bener-bener. Ramenya gede banget. Jadi itu menurut aku yang paling berat sih waktu tes potensi akademik dan juga psikotesnya. Itu guys yang paling sulit. Ya benar sih, sulit banget sih. Oke, itu aja ya Kak. Untuk pertanyaan ketiga ini dari akun Instagram di Nuralia. Pertanyaannya, apa benar beasiswa Jarum hanya untuk univ yang bermitra saja dan lebih ke PTN ya? Dan pertanyaan berikutnya, mungkin persyaratan apa aja yang bisa mendapatkan beasiswa ini? Oke. Seperti yang udah aku jelasin tadi, jadi untuk beasiswa Jarum sendiri emang khusus bermitra untuk dulu. Universitas yang sudah bermitra dengan Jarum, dan nanti kalian bisa cek di websitenya Jarum Beasiswa Plus. Tapi untuk negeri itu nggak harus negeri, ada kok perguruan tinggi swasta yang emang dia bisa daftar juga gitu. Pokoknya intinya guys itu yang udah bermitra sama Jarum guys, ya kan Kak? Betul. Untuk persyaratannya ya, untuk persyaratannya itu bukan minimal sih, itu eksklusif untuk mahasiswa S1 dan D4 yang ada di semester 4. Terus juga IPK-nya minimal 3,2 sampai dia semester 3 dan bisa mempertahankan IPK itu sampai dia dapat HA. Terus habis itu yang bermitra dengan Jarum, terus tidak menerima beasiswa lain, dan yang satunya ini dia aktif organisasi. Karena seperti tadi tujuannya Jarum ini kan tentang pemimpin, jadi organisasi ini nilai plus banget sih buat daftar Jarum. Oke. Jadi seperti itu guys buat persyaratannya kita untuk mendapatkan beasiswa. Teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan diri kalian ya.
Oke guys, gak kerasa nih kita udah selesai berbincang-bincang dengan Mbak El tentang beasiswa Jarum, seputaran beasiswa Jarum. Dan buat teman-teman di sana jangan putus asa dan semangat lagi, dan teman-teman di sana juga pastinya mendapat gambaran tentang bagaimana sih seputaran beasiswa Jarum ini dari KL sendiri. Oke teman-teman, jangan lupa dan tetap nantikan video import kita selanjutnya ya. See you, bye-bye. Yuk Kak, kita jargon dulu. Oke, boleh. Anggota muda IAI Wilayah Jawa Timur, muda, berani, berintegritas.